Hi Master Friends, I'm Glenn Renner and welcome back to Master Indonesia as the Expert YouTube program. As the Expert adalah program di mana kita membahas produk dan layanan Mazda serta berbagai tips dan trik seputar pengalaman berkendara. Master Friends, seperti kita ketahui, Mazda CX-5 merupakan salah satu medium SUV unggulan yang dimiliki Mazda. Milestone-nya pun cukup panjang, khususnya di Indonesia. Pertama kali diperkenalkan tahun 2012, sekaligus menjadikan SUV pertama yang mengusung produk desain dan teknologi reaktif di Indonesia. Dengan populasinya yang cukup banyak saat ini, tentunya tidak lepas dari peran aktif komunitasnya, yaitu Mazda CX-5 IC. Nah, untuk itu bersama kita sudah hadir Bapak William dari CX-5 IC. Halo. Apa kabar Pak William? Baik. Dan juga Pak Teguh. Halo. Pak Teguh dari Mazda Indonesia selaku Customer Service Manager. Pak William, ini pertanyaan buat Bapak nih. Sebelumnya thank you ya Pak udah join di sini ya. Thank you. Kita dapat info, Bapak ini pengguna Mazda yang bisa dibilang sangat loyal. Jadi banyak sekali mobil Mazdanya. Iya. Nah, khusus si X5-nya sendiri, kita dapat info Bapak tuh sebenarnya total udah pakai 4 sebenarnya ya. Iya. 2 di yang generasi pertama dan 2 di generasi yang kedua. Iya. Dan ada mobil Mazda di luar CX-5 lainnya Iya. ya, setahu saya. Iya. Boleh ceritain nggak sih Pak, kenapa awalnya memilih Mazda CX-5 dan kok akhirnya berlanjut terus tuh sampai 4 biji ke yang sekarang dipakai ini? Oke. Jadi awal mula kan saya menggunakan CX-5 tahun 2013 yang gen pertama. Gen pertama. Nah, gen pertama tapi yang sudah 2500 cc. Ya. Nah, saya ngambil yang tipe GT. Hmm. Nah, jadi awal muasalnya karena saya lihat cc-nya sudah sesuai dengan yang saya mau. 2500 cc cukup mumpuni kencang. Dan saya juga mau ngerasain Jinbei Tai-nya. Nah, Jinbei Tai-nya ternyata mobil itu enak, ya kan? Nah, tahun 2013 karena saya memang pekerjaannya modifikator mobil. Nah, jadi saya hobinya memodifin mobil nih. Saya lihat mobil di Jepang, majalah-majalah Jepang, semua trennya lagi larinya ke Mazda. Nah, dan pada saat itu saya langsung modifikasi langsung saya beli dari Jepang. Saya bawa ke Indonesia. Nah, tapi namanya manusia kan nggak pernah puas nih. Saya akhirnya ganti lagi yang Gen 1, tapi yang sudah facelift. Nah, facelift. Karena saya memang penyuka warna biru. Jadi saya ngambil warna biru waktu itu yang Gen 1, tapi yang sudah facelift. Nah, itu juga saya ambil yang GT. Nah, saya ambil yang GT karena saya lihat ada keunikan dari facelift ini, lampu-lampunya sudah beda. Dan ada beberapa fungsi juga ditambahin ya. Nah, saya ganti ke yang facelift. Nah, selang beberapa kemudian, ya saya namanya modifikator mobil, saya jual dulu tuh Mazda. Saya jual dulu, saya ganti mobil yang lain. Nah, saya ganti mobil yang lain, tapi di tahun 2021, begitu keluar Kuro Edition, yang Gen 2. KF ya, sasis KF, saya lihat ada Kuro Edition. Nah, di Kuro Edition itu saya ngelihat ada suatu model yang saya suka adalah bangkunya suede. Nah, bangku yang ada suede-nya. Nah, ini saya bilang sesuai dengan karakter modif lagi. Nah, akhirnya saya beli lagi tuh, beli lagi dan saya juga modifin mobil lagi sesuai dengan jiwa karakter saya yang passion saya memang hobi modif. Nah, terakhir saya ganti lagi warna yang biru yang Kuro AWD. Yang sekarang lagi dipakai nih ya? Sekarang lagi pakai. Nah, itu saya bilang ini yang paling terbaik ya. Paling terbaik di antara Mazda CX-5 yang saya pakai. Walaupun terkesan sama dengan edisi yang sebelumnya, tapi ternyata waktu disetirin, saya merasakan beda ya. Ada bedanya. Ada beda, mungkin karena all-wheel drive, ya, mungkin lebih berat mobilnya dan lebih enak lah, pokoknya digas lebih enak, ini juga lebih enak, mungkin feature-nya ditambah lagi sih. Ya, jadi saya cukup puas sih sama pakai CX-5. Berarti dengan kalau dihitung dari pertama kali CX-5 Pak William punya 2013 sampai sekarang berarti udah lebih dari 10 tahun. Iya. Berarti sebenarnya udah
expert nih soal perawatan CX-5, udah tahu banget gitu ya. Gimana sih Pak William soal perawatan si CX-5 ini? Jadi perawatan sih sangat mudah ya. CX-5 perawatannya saya bawa ke bengkel resmi. Karena kan semua harus mengikuti aturan yang garansi. Ya. Jadi saya tidak mau bikin garansi gugur. Jadi saya bawa bengkel resmi, setiap 10.000, 20.000 rutin saya pasti servis gitu. Dan semua ini pelayanannya dari semua Mazda ya saya bilang cukup bagus sih. Jadi puas, perawatannya mudah, ya biaya juga ya affordable. Maksudnya dengan harga mobil segini, biaya perawatan segini, ya saya bilang masuk akal. Dan selama yang saya pakai nggak pernah ada kerusakan yang berarti di dalam mobil saya. Jadi selama ini ya nggak pernah ada ini sih. Iya. Jadi, Apalagi ketika pembelian mobil baru itu juga udah ada My Mazda warranty-nya, udah ada My Mazda service-nya ya. Jadi ada gratis biaya servis, biaya perawatannya ya. Betul. Ya kedepannya kayak CX-5 yang Kuro AWD kan udah ada perpanjangan garansi sampai 5 tahun dan juga sudah perawatan juga udah lebih panjang. Jadi lebih nyaman sih di saya gitu. Oke, thank you. Pak Teguh, mumpung ada testimoni langsung nih tadi dari Pak William ya, testimoni dari customer langsung nih. Dari sisi Bapak, coba mungkin bisa jelaskan lebih detail lagi nggak sih Pak soal perawatan Mazda CX-5 ini? Oke, Pak Glenn. Jadi mengenai perawatan kendaraan Mazda CX-5 dan juga model kendaraan Mazda lainnya, tentunya seperti tadi Pak William sampaikan ya, cukup mudah karena memang kendaraan itu kan teknologi terus berkembang nih Pak Glenn, sehingga memang akan lebih baik apabila kita melakukan percayakan untuk perawatan berkalanya itu ke dealer resmi Mazda. Karena memang di dealer resmi Mazda tersebut mekanik dan manpower-nya sudah menjalani sebuah proses training ya, sehingga informasi dan juga knowledge yang dimiliki oleh si manpower tersebut itu lebih update untuk melakukan penanganan kendaraan CX-5. Dan juga di dealer resmi kita juga memiliki layanan servis dan juga penjualan spare part. Nah, kemudian untuk mengenai perawatan berkala kendaraan Mazda, seperti yang kita ketahui bahwa apabila memang kendaraan tersebut masih periode warranty atau masa servis, tentunya biaya perawatannya juga free ya Pak? Untuk spare part dan juga jasanya. Kira-kira itu. Nah, tadi Pak William sebutkan bahwa perawatannya mudah ya, karena memang dihandle oleh teknisi atau manpower yang memang berpengalaman di bidangnya ya, dan berkualitas. Nah, kalau kita ngomongin komunitas ya, karena Pak William kan dari CX-5IC. Pasti kan membernya beragam nih ya Pak William ya? Nggak semuanya CX-5 adalah yang Gen 2, mungkin masih ada yang Gen 1 juga ya? Nah, untuk kayak misalnya apa Pak? Spare part deh kita bicara misalnya. Gimana ketersediaan spare part untuk yang Gen 1 nih? Oke. Untuk ketersediaan spare part, di dealer resmi kita tentunya tersedia ya. Kita memang, dan dari kita dari sisi MI juga selalu memonitor ketersediaan spare part tersebut. Baik untuk yang suku cadang untuk kebutuhan per maintenance maupun untuk perbaikan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang memang Gen 1 seperti tadi ya, itu juga masih tersedia kok, Pak Glenn, Pak William ya. Jadi jangan khawatir. Namun apabila memang ada item suku cadang yang sifatnya slow moving, itu mungkin tidak tersedia di salah satu dealer kita, itu juga untuk pengadaannya cukup cepat juga. Itu bahkan kita bisa supply di hari yang sama. Di hari yang sama? Di hari yang sama untuk dealer wilayah Jabodetabek. Oke. Aku balik ke Pak William lagi nih. Sekarang aku pingin tahu soal CX-5IC-nya. Mungkin dari Pak William dulu deh. Kapan pertama kali join di CX-5IC dan kegiatannya apa sih di CX-5IC itu? Oke. Jadi saya join di CX-5IC 2013. Oh, pas barengan dengan CX-5 pertama tuh ya? CX-5 pertama, memang saya kan suka dengan komunitas. Jadi memang saya dengan suka komunitas, waktu join pertama kali 2013. Nah, sebenarnya happy banget join dengan CX-5IC. Kenapa? Ya karena di CX-5IC tuh ada banyak kegiatan. Kegiatan yang pertama, ya pasti kita morning run. Morning run. Terus juga kita ada touring ke daerah, ke Bali, ke Magelang, ya kan. Jadi touring ini sering kita ngadain. Terus suka juga bukber, terus ada lebaran run. Jadi habis lebaran kita kadang-kadang ngumpul kembali, kita bisa ada acara-acara. Dan juga di dalam kegiatan CX-5IC juga kita ada namanya
bahas tentang aksesoris. Aksesoris apa sih sebenarnya yang kita banyak pakai gitu. Karena jiwa modifikasinya itu tadi ya. Jiwa modifikasi. Nah, jadi aksesoris ini kan banyak sekali nih ya kan, dari yang aftermarket sama yang jual memang asli gitu ya. Jadi sebenarnya mereka suka bertukar pikiran tapi saya lebih banyak saranin ke yang genuine. Jadi kenapa ada garansinya, supaya garansi nggak hilang, ya kan? Ya sebenarnya itu sih Pak Glenn. Jadi kenapa saya join? Ya saya itu memang suka dengan komunitas dan memang happy lah anak-anaknya. Ya. Ini mumpung ada Pak Teguh nih, Pak William nih. Kita tanya nih soal tadi aksesorisnya. Gimana Pak Teguh melihat dari Mazda Indonesia melihat kebutuhan akan aksesoris dari komunitas-komunitas Mazda ini? Ya memang aksesoris ini bagian penting juga ya ketika kita memang ingin mengupgrade kendaraannya. Seperti dari sisi tampilan, kemudian juga dari aksesoris ini juga bisa berdampak juga terhadap performa kendaraan ya seperti itu. Nah, memang kalau dari kita juga tentunya dari Mazda sendiri kita juga menyediakan nih aksesoris yang genuine ya. Nah kalau bisa saya mungkin share sedikit, memang aksesoris yang cukup laku terjual kepada pelanggan Mazda itu yang pertama acrylic visor atau talang air ya. Kemudian yang kedua scuff plate nih. Yang ketiga roof rail cukup diminati ya, apalagi kayak masuk ke periode lebaran seperti itu ya, perjalanan jauh sehingga memerlukan kapasitas tambahan untuk membawa barang-barang kendaraan. Sehingga roof rail itu tidak hanya berfungsi sebagai estetika tapi juga ada fungsinya juga. Nah, dari keseluruhan aksesoris tadi tentunya apabila kita memang menggunakan yang genuine nih, secara fungsi tentunya lebih baik ya, dan juga tingkat kepresisian lebih baik juga nih Pak. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah garansi. Tidak hanya garansi terhadap aksesorisnya, dan juga ini garansi hubungannya dengan kendaraan itu sendiri. Itu tentunya dijamin garansinya. Kira-kira itu sih yang bisa saya share. Karena kalau aksesoris yang tidak genuine ada risiko ya Pak untuk menggugurkan si garansi mobilnya ya. Nah tadi Pak Teguh sempat menyinggung soal roof rail nih Pak William. Aku lihat kayaknya di CX-5 Bapak yang terbaru nih ada roof railnya ya. Pak William sendiri apakah lebih ke arah estetikanya atau ke arah fungsinya nih keberadaan si roof rail ini? Kan saya pakai CX-5 yang Kuro yang terbaru 2021 udah ada roof rail juga. Sudah ada roof railnya, betul. Nah yang di sekarang yang 2024 juga ada roof rail. Nah jadi sebenarnya saya hanya estetika karena saya hanya bertiga, anak juga sudah besar, jarang sekali menggunakan roof rail. Tapi kalau anak-anak komunitas, kebanyakan ada lebaran nih, pas lebaran kan mereka butuh satu kapasitas bagasi yang lebih besar. Jadi mereka tambahkan roof box di atasnya. Jadi fungsinya si bagasi udah full, bisa lagi ditambah di atas. Iya, dengan ada si roof rail ini jadi memudahkan ya. Anytime tinggal dipasang crossbar, bisa taruh roof box, bisa taruh roof rack gitu ya. Tapi kalau lagi nggak dipakai pun dia nambah estetikanya ya seperti Pak William bilang tadi ya. Pak Glenn, Pak William segera menambahkan bahwa saat ini kita ada program spesial untuk aksesoris roof rail. Nah, untuk komunitas CX-5IC, kita ada program tambahan nih, diskon sebesar 45% untuk setiap pembelian roof rail, Pak William. Jadi untuk Mazda Friends yang pemilik Mazda CX-5 yang belum join nih di klub CX-5IC, saya rasa ini jadi suatu benefit juga nih, tambahan program ya untuk anggota CX-5IC saya rasa. Jadi programnya sebenarnya secara umum memang ada program tapi untuk member CX-5IC ada tambahan lagi Pak. Oh berarti menjadi member itu ada benefitnya juga nih Pak ya. Bagus sekali ya. Selain tadi mungkin Pak William bilang bisa tukar pikiran dengan teman-teman segala macam, ternyata dari sisi pembeli aksesoris pun bisa dapat harga lebih spesial nih Pak dari umum nih Pak. Nah, gimana nih kalau Mazda Friends yang mungkin udah punya CX-5 Pak, tapi belum gabung dan pingin gabung ke CX-5 IC, gimana sih caranya Pak William? Jadi kita kan ada CX-5 IC punya IG. Nah, Instagram jadi, ya Pak Instagram. ya? Nah, Instagram itu sebenarnya sudah ada di mana join membernya ke siapa. Sebenarnya gampang. Kita tinggal ada kontaknya, jadi tinggal ke sana, tinggal kontak. Sebenarnya kita masih membuka banget untuk anggota masuk. Nah, karena yang saya lihat CX-5 mobilnya paling laku ya di Mazda. Salah satu yang banyak populasinya betul. Jadi untuk itu kita
sebenarnya keguyubannya semakin banyak anggota semakin Iya. bagus sih. Iya, Apalagi betul. dengan tambahan program. Betul, betul. Jadi kan kita semakin di-support Iya. sama Emi, berarti semakin anggota jadi semakin banyak nih. Iya. Ya, benefitnya. Berarti caranya simple ya, Simple, Pak ya? iya. Tinggal buka aja Instagramnya. Instagram account-nya apa, Pak? CX5IC. CX5IC ya. Iya. Nah, di situ tinggal lihat aja cara-cara untuk register, bisa kontak langsung Pak ya di situ ya. Betul. Oke, thank you Pak William. Iya. Oke, jadi gitu ya Mas Friends, kita udah bahas tadi tentang komunitas CX5IC dan juga pentingnya menggunakan aksesoris yang genuine. Nah, bagi Mas Friends yang punya pertanyaan tentang produk, layanan, fitur mobil Mazda, atau hal lainnya terkait Mazda Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Mazda Aksi Expert akan kembali lagi di episode berikutnya dengan lebih banyak informasi menarik tentang Mazda Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak William sudah join di acara ini. Terima kasih, Pak Teguh, Glenn. terima Sama-sama, kasih. Pak William. Terima kasih, Pak Teguh. Oke, saya Glenn, pamit undur diri. Thanks for watching. Celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia.